Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang kepemimpinan wirausaha. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Agus Anissa, yang kedua Rosalia Penny, yang ketiga Grace Papalangi, yang keempat Maria Widya Saneta Pogon, dan yang kelima ada Oktoria Tian. Kepemimpinan wirausaha. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan, serta mengarahkan orang-orang atau suatu kelompok tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan ini dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Jadi, kepemimpinan inilah yang akan menjamin terjalankannya fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Sedangkan wirausaha adalah seseorang yang mampu melakukan usaha atau bisnis dengan optimis terhadap usahanya, di mana seorang wirausaha ini berani mengambil resiko apa yang akan terjadi nantinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk memimpin atau mengarahkan orang-orang dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik dan optimis dalam bekerja, serta memiliki keterampilan. Selanjutnya, kepemimpinan menurut para tokoh. Menurut Sarwope, kepemimpinan adalah tingkah laku untuk mempengaruhi orang lain agar mereka dapat memberikan kerjasama dalam pencapaian suatu tujuan yang menurut pertimbangan mereka perlu dan bermanfaat. Yang kedua, menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang untuk bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Prajudi Atmosudarjo, bahwa pemimpin adalah orang yang mempengaruhi orang lain agar orang ini mau menjalankan yang dikehendakinya. Yang terakhir, menurut Sarwono Prawirodihardjo, pemimpin adalah orang yang berhasil mempengaruhi pada bawahannya perasaan ikut serta dan ikut bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang diselenggarakan di bawah pimpinannya. Faktor-faktor kepemimpinan wirausaha. Yang pertama, drive. Maksudnya adalah memiliki hasrat untuk mengejar prestasi, pekerjaan, karir, memiliki tingkat energi yang tinggi, ulet, dan berinisiatif yang tinggi. Yang kedua, motivasi kepemimpinan. Maksudnya adalah berani untuk memimpin, mengemban tanggung jawab, serta ingin mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran dan integritas. Di sini maksudnya adalah konsisten dengan apa yang diucapkan, dapat dipercaya, pengikutnya dapat ditarik ataupun dipertahankan karena adanya integritas tersebut. Yang keempat, kepercayaan diri. Maksudnya adalah mampu mengambil keputusan yang sulit serta dapat mempertahankannya. Kemudian emosionalnya terkontrol dan tak pernah putus asa. Yang kelima, kemampuan kognitif. Di sini yaitu intelijensinya di atas rata-rata, secara efektif dapat memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Dan yang keenam adalah pemahaman terhadap bisnis, yaitu seorang kepemimpinan wirausaha harus mampu menyusun visi, strategi, dan rencana bisnis yang tepat, serta mampu mengasimilasi dan mengumpulkan informasi ekstensif mengenai perusahaan dan industri. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kepemimpinan wirausahawan. Nah, sifat-sifat kepemimpinan wirausahawan ini yang pertama yaitu disiplin. Seorang wirausaha harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, disiplin artinya ialah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Nah, ketepatan yang dimaksud di sini yaitu ketepatan dalam hal waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu komitmen yang tinggi. Nah, komitmen yang tinggi ini berarti fokus pada pikiran yang diarahkan kepada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Seorang
wirausahawan yang mempunyai komitmen yang tinggi adalah orang yang menaati atau memenuhi janjinya untuk Selanjutnya, yang ketiga, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yaitu jujur. Nah, jujur dalam berwirausaha artinya mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya. Selanjutnya yang keempat itu ada sifat mandiri. Nah, mandiri artinya di sini bahwa sikap untuk tidak menggantungkan keputusan akan apa yang harus dilakukan kepada orang lain dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri, sekaligus berani mengambil resiko dalam berwirausaha. Selanjutnya yang kelima yaitu ada realistis. Nah, realistis berarti itu kenyataan. Jadi berpikir secara realistis merupakan cara berpikir yang sesuai dengan akal sehat. Nah, dengan pola pikir realistis seseorang dapat menerima kekurangan, kelemahan dan kekalahan sehingga dapat menyelaraskan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Selanjutnya yang keenam yaitu kreatif. Nah, kreatif di sini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya yang nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir itu ada inovatif. Nah, inovatif dalam berwirausaha berarti suatu proses untuk mengubah peluang usaha menjadi gagasan baru yang dapat menghasilkan uang. Nah, inovatif ini merupakan suatu terobosan baru yang tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pemimpin. Karakteristik pemimpin ini merupakan sifat kepemimpinan yang dimiliki seseorang wirausaha agar sukses dalam mengembangkan usahanya. Nah, di karakteristik ini bisa kita lihat ada beberapa sifat karakteristik yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama ada visi, di mana visi ini adalah bahan bakar dan penyulut semangat bagi para pegawai. Karena setiap pemimpin harus mempunyai visi serta mampu untuk mengomunikasikan visinya. Yang kedua, semangat. Semangat untuk menuju kesuksesan yang telah didefinisikan di visi. Nah, kemudian ada berkarakter. Yang keempat, kemampuan untuk membimbing. Nah, di kemampuan ini seorang pemimpin harus mampu untuk membimbing serta menasehati dan mengarahkan, kemudian menyemangati serta memberikan penghargaan kepada pegawainya. Yang keenam ada berkontribusi pada nilai-nilai pada nilai-nilai kebaikan, di mana pemimpin yang baik tidak hanya berorientasi pada uang dan materi yang ingin didapati, tapi juga memiliki motivasi untuk menanamkan nilai kebaikan yang ada. Serta yang ketujuh, kolaborasi. Pemimpin yang tentunya ditandai dengan bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Karena tanpa kerjasama yang baik, maka usaha pun tidak bisa berkembang, malah cenderung menuju kehancuran. Serta yang kedelapan, pencari ilmu. Nah, pencari ilmu ini seorang pemimpin terus-terusan
seorang pemimpin ini terus-terusan untuk menambah ilmunya agar bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Nah, dan yang terakhir ada win-win solution, di mana win-win solution ini dia saling menguntungkan karena tidak ada seorang yang ingin rugi dan dirugikan. Nah, pemimpin yang baik harus mampu menciptakan suatu kondisi win-win solution. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Keterampilan dalam kepemimpinan wirausaha. Ada 3 keterampilan kepemimpinan atau leadership skill yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama ada technical skill, yang kedua human skill, dan yang ketiga conceptual skill. Baik, yang pertama itu technical skill, di mana suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh karyawannya. Skill yang kedua ada human skill, kemampuan untuk bekerja sama dalam membangun tim kerja bersama orang lain, sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, egois, dan individualisme. Seorang wirausaha harus bersosialisasi dan kompeten dalam berkomunikasi yang efektif. Yang ketiga, ada conceptual skill, di mana seorang wirausaha mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk model kerangka kerja dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaan. Hubungan kepemimpinan wirausaha dalam bidang biologi. Baiklah, di sini penerapan pembelajaran kewirausahaan berbasis ilmu biologi dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan proses sains siswa. Penerapannya di sini kewirausahaan mencakup aplikasi-aplikasi atau proses biologi dengan memanfaatkan makhluk hidup yang dapat diolah menjadi produk-produk usaha. Jadi, dalam kepemimpinan wirausaha ini dalam bidang biologi dia memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk-produknya tersebut. Kemudian penerapan kewirausahaan dalam ilmu biologi akan membiasakan seseorang dalam menciptakan kreasi sehingga menuntut pada berpikir kreatif dan inovatif. Nah, kemampuan berpikir tersebut dapat mengubah cara pandang orang terhadap pengembangan ide dan peluang usaha. Kepemimpinan wirausaha dalam bidang biologi melalui penerapan pembelajaran kewirausahaan akan memberikan pengalaman dalam pembentukan jiwa dan watak kewirausahaan. Sekian presentasi dari kami. Selamat menonton dan terima kasih.